Bayangkan, hanya dalam hitungan menit, api kecil berubah menjadi lautan api yang tak terkendali. Rumah-rumah hangus, ribuan hektar hutan lenyap, dan langit berubah merah menyala. Mengapa ini selalu terjadi di Los Angeles? Apa yang membuat kota ini jadi neraka api saat kebakaran melanda? Apakah ini karena ulah manusia? Atau ada kekuatan alam yang bekerja di balik layar? Hari ini, kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang jarang diketahui. Faktor-faktor mengerikan yang membuat kebakaran di Los Angeles begitu cepat menyebar. Percayalah, Anda akan terkejut saat tahu penyebab sebenarnya. Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan loncengnya agar mendapat notifikasi video menarik lainnya. Tanaman rimbun meningkat pesat. Periode hujan lebat tahun 2024 yang disebabkan El Niño diyakini menaikkan risiko kebakaran pada musim dingin ini. Hujan sering dianggap sebagai pemadam kebakaran. Apabila hujan terjadi saat kebakaran berlangsung, maka itu adalah hal yang buruk bagi api, kata Rory Hadden, peneliti ilmu kebakaran di Universitas Edinburgh. Di sisi lain, curah hujan tinggi dapat menyebabkan tanaman tumbuh dengan cepat. Kondisi ini justru menjadi bumerang ketika musim kering berlangsung, karena tanaman rimbun bisa membuat kebakaran hutan semakin intens. Ketika memasuki periode cuaca yang lebih kering, vegetasi mengering dengan sangat cepat dan jumlahnya lebih banyak. Ibaratnya seperti menimbun bahan yang mudah terbakar, papar Hadden. Secara terpisah, ilmuwan kebakaran hutan Maria Lucia Ferreira Barbosa dari Pusat Ekologi dan Hidrologi Inggris menyebut periode cuaca basah pada 2024 yang diikuti oleh periode yang lebih kering menghasilkan kondisi sempurna bagi penyebaran kebakaran hutan. Peralihan kondisi cuaca dari sangat basah menjadi sangat kering dikenal sebagai cambukan hidroiklim. Tiupan angin Santa Ana. Tiupan angin yang kuat turut mendorong kobaran api kian menjadi angin kencang menggerakkan api dari lereng gunung di sebelah barat Los Angeles bergerak cepat. Api merambat melalui vegetasi yang sudah mengering, kemudian menghabisi kawasan Pacific Palisades di dekat Santa Monica. Kondisi angin yang panas dan kering menghilangkan kelembapan pada tanaman. Ada 3 faktor utama dalam setiap kebakaran hutan. Pemicunya, bahan yang mudah terbakar, dan oksigen, ujar Hadden. Tapi yang membuat kebakaran Los Angeles begitu luar biasa adalah kecepatan angin yang datang dari pusat gurun California. Angin ini dikenal sebagai angin Santa Ana atau F-Han yang menyebabkan kebakaran hutan. Berperilaku tidak menentu, angin Santa Ana sangat kering dan bergerak dengan amat cepat. Begitu api mulai menyala, sangat mudah bagi angin untuk mencengkeramnya. Kobaran pun membesar dan menyebar begitu cepatnya, ujar Hadden. Ibaratnya, angin benar-benar mengipasi api dan mendorong api-api itu melintasi lanskap dengan sangat cepat dari manapun asalnya. Dalam beberapa kasus, badai angin ini bahkan dapat menjadi penyebab kebakaran itu sendiri. Misalnya dengan menjatuhkan kabel listrik yang kemudian membakar tanaman kering di sekitarnya. Bukit dan ngarai. Lanskap berbukit di wilayah Los Angeles turut meningkatkan risiko yang ditimbulkan kebakaran hutan. Api akan menyebar dengan sangat cepat ke atas bukit, kata Hadden. Fitur geografis seperti ngarai dan jurang membuat perilaku api menjadi sangat ekstrem dan menantang. Sepertinya tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa melawan kobaran api dengan cara normal. Fotografi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyebaran api, tetapi juga membuat evakuasi lebih sulit. Di daerah Palisades, jalan-jalan sempit di lereng bukit semakin mempersulit orang-orang yang berusaha untuk melarikan diri. Di sisi lain, perubahan iklim telah dikaitkan dengan memburuknya kebakaran hutan secara global.
Haden mengatakan perubahan iklim bukan semata menyebabkan dunia semakin panas, melainkan turut memicu bentangan kondisi ekstrem yang terjadi selama ini. Selain cuaca yang lebih panas, perubahan iklim juga dikaitkan dengan kondisi angin yang lebih ekstrem dan hujan yang lebih ekstrem, yang memungkinkan vegetasi tumbuh, ujar Haden. Jadi, tidak hanya menavigasi perubahan besar dalam bentuk kondisi lebih panas, lebih kering, tetapi juga lebih basah dan lebih berangin cuaca. Dan segala sesuatu yang disebabkan perubahan iklim. Itulah yang akan menentukan risiko ke depan.